awakhir al-kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Dengan mentarifkan i'rab dengan taqdir al-awakhir liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha ila al-akhir, berarti kita mengetahui bahwa i'rab ini maknawi karena dia taqdir, al-intiqal maknawi, dia tidak nampak. Kemudian kita juga sudah membahas anwa' hadza taqdir, berarti anwa' hadza i'rab. Majazan ma huwa ar-raf'u wan nasbu wal khafdu awil jar wal jazm. Kemudian setelah itu musannif menjelaskan alamat ala hadza al-i'rab. Alamat ar-rafa' apa aja gitu ya. Itu pun an-nasab, dan menyebutkan bahwasanya alamat li hadhihi al-i'rab, yaitu di anwa' al-i'rab ar-raf' wan nasb wal khafd wal jazm, laha alamat asliyah wa far'iyah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan mawadhi' daripada masing-masing alamat yang sudah kita jelaskan kemarin secara rinci. Kita sudah mengetahui al-i'rab dan dia adalah takdir kemarin. Kemudian i'rab lahu anwa' wa rafa', an-nasab, al-khafad wa al-jazm. Ar-raf'u wan nasbu ini yashtarikan. Ya kan ya, kemarin ar-raf'u wan nasbu yashtarikan fil asma'i wal af'al. Wal khafad ini khas bil asma, wal jazm khas bil af'al. Kemudian setelah itu beliau setelah menjelaskan anwa' daripada i'rab, kita harus mengetahui alamat apa masing-masing alamat. Karena ini banyak. Ada rafa', i'rabnya ada rafa', ada i'rab rafa', ada nasab, khafad sama jazm. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Ya kan ya? Makanya kemarin dibahaslah pembahasan alamat. Alamat daripada rafa' kemarin ada ad-dhammah, kemudian apa? Al-waw, al-alif, wan nun. Kemudian setelah dia menyebutkan masing-masing alamatnya, nasab kemarin ada berapa alamatnya? Ada 5. Al-fathah, al-alif, al-kasrah, al-ya, sama hadfun nun. Kemudian al-khafad ada 3 alamat. Ada al-kasrah, al-ya, al-fathah. Kemudian al-jazm ada 2 alamat. Itu apa? As-sukun sama al-hadf. Oke, ini masing-masing alamat yang kemarin didatangkan oleh beliau musannif gitu ya. Setelah beliau menyebutkan i'rab ini apa, kemudian ternyata anwa' i'rab banyak dan kita nggak bisa mengetahui anwa' i'rab itu seperti apa kecuali harus meletakkan masing-masing alamat. Tapi tidak menyebutkan sampai di sini doang. Beliau menyebutkan masing-masing mawadhi' daripada alamatnya. Kemarin ad-dhammah dia ada di mana? Ismul mufrad, jama' at-taksir, jama' al-muannas, sama al-fi'l al-mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya kan ya? Kemarin mawadhi' daripada dhammah ada 4, isim mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim, fi'il mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Kemudian al-waw dia fi mawdi'aini kemarin ya kan? Fi jam'il mudzakkar. Kemudian di mana? Asma al-khamsah. Kemudian al-alif kemarin terletak di mawdi'nya di mana? Fi al-musanna. Kemudian di mana lagi? Udah ya? Kemudian an-nun dia di al-fi'lu al-mudhari' idza ittasala bihi alif tasniyah wa waw al-jama'ah al-ya al-mukhatabah. Ini masing-masing mawadhi' daripada alamatnya yang ada di alamat al-rafa'. Kemudian di nasab juga seperti itu. Silakan nanti merincikan. Kalau kita melihat kepada masing-masing daripada mawadhi'nya, ini cuma ada 10 mawadhi'. Atau bisa kita lihat cuma ada 8 lah. Gitu ya. Makanya di sini beliau setelah itu menyebutkan
pembahasan faslun al-mu'rabatu qisman, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Oke, di sini beliau menyebutkan dzakara hadzal fasl, tapi dia sebetulnya apa? Sudah disebutkan. Gitu ya. Beliau menyebutkan fasal ini, tapi sebetulnya fasal ini sudah dijelaskan, telah disebutkan sebelumnya. Dzakara ma sabaq. Gitu ya. Fi bayani mawadhi'i al-alamat. Tapi apa illa annahu dzakarahu huna bi syai'in minal ijmal. Sedangkan sebelumnya itu apa? Bi syai'in minat tafsir. Karena kalau kita lihat ke sini, kita di sini mentafsir banget. Ya kan ya? I'rab, bafa, nasab, jazm, kemudian al-alamat dan mawadi'nya masing-masing. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan faslun fil mu'rabat. Gitu ya, faslun al-mu'rabatu qisman. Di sini kan sebetulnya sama aja dengan fasal yang sebelumnya. Gitu ya. Akan tetapi penjelasan yang ada di sini itu lebih ringkas dibanding penjelasan yang sebelumnya, dan sebelumnya itu lebih tafsir. Pertanyaannya, kenapa? Ya kan ya? Padahal ini pengulangan. Dan pengulangan di dalam sebuah kitab itu layalik wa ustahsan. Ya bagus. Jelas ya? Apalagi bil ijmal. Ya kan ya? Kan udah ditafsir. Nah di sini sekarang beliau cuma menyebutkan apa? Al-mu'rabatu qisman, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'in, al-ismul mufrad wa jam'u taksir ila akhir. Ijmal. Ya kan ya? Berbeda dengan sebelumnya di syai'in minat tafsir. Pertanyaannya kenapa? Ya kan ya? Apa alasan beliau tetap memasukkan di sini? Alasan beliau memasukkan adalah yang pertama, karena ini ada para al-mutaqaddimin. Adatul mutaqaddimin, biasanya beliau setelah mentafsir ini mengijmal. Ada dua alasan. Yang pertama itu litamrin ala thalib, untuk melatih pemahaman seorang thalib, ala fahmi thalib. Ini yang pertama. Kemudian atau yang kedua, liyakuna ikhtibaran. Ini merupakan ujian bima fahimamu min sabaq. Gitu ya. Ini merupakan ikhtibar, dia paham atau tidak, seorang thalib ini paham atau tidak pembahasan sebelumnya. Dan mereka juga mengatakan bahwasanya apa? Ala al-i'adah apa? Fil i'adati al-ifadah. Gitu ya, dalam pengulangan pasti ada apa? Pasti ada ifadah, pasti ada yang berfaedah. Maksudnya meskipun di sini pengulangan, tapi di sini pengulangan yang berfaedah. Apa tadi faedahnya? Yang pertama, litablighi 'ala thalibin, atau liyakuna ikhtibaran, gitu ya, merupakan ikhtibar li fahmihi ala ma sabaq. Jelas ya? Jadi ada dua alasan, maksudnya kenapa di sini ada pengulangan. Makanya lihat di perkataannya Syarih, beliau mengatakan apa? Faslun. Ya, faslun, Syarih mengatakan fi dzikri hasilin. Ya kan ya? Faslun fi dzikri hasilin ma taqaddama. Karena sebelumnya ini udah dibahas. Makanya di sini beliau mengatakan faslun fi dzikri hasil, ay ma dzakarnahu, ay ma hasalnahu. Jelas ya? Ma hasalnahu min sabiqin fi babi alamati al-i'rab, alamati aqsamil i'rab. Makanya di sini beliau mengatakan fi dzikri hasilin ma taqaddama min awwali babi alamatil i'rab. Jelas? Oke ya, ini alasan. Makanya pembahasan ini sebetulnya pembahasan yang sudah dibahas oleh beliau. Itu di mana? Di bab alamat al-i'rab. Makanya di sini beliau mengatakan fi dzikri hasilin ma taqaddama min awwal babi alamatil i'rab ila huna. Maksudnya adalah apa ila huna? La ila akhirih. Berarti apa? Akhir yang kemarin. Ya, sampai pembahasan wa amal hadis fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tal lil akhiri wa fil af'ali raf'il lati yarafuha bi sabatin nun. Sama-sama. Ila akhiri, maksudnya ila huna ila akhirih. Min awwal babi alamatil i'rab ila akhiri babi alamatil i'rab. Itu yang dimaksud dengan ila huna. Maksudnya bukan ila huna, bukan sampai fasal ini. Jelas ya? Oke. Kemudian beliau menyebutkan, karena di sini pasti ada pertanyaan, ya kan ya? Ada pertanyaan kalau
pembahasan ini pembahasan yang sudah dibahas sebelumnya, lantas kenapa di sini beliau mengulang? Kemudian beliau menyebutkan di sini apa? Tamrinan lil mubtadi ala adatil mutaqaddimin. Jelas? Oke, jadi seakan-akan ada pertanyaan yang dimahdhuf di sini. Makanya di sini beliau mengatakan tamrinan. Karena di sini sebetulnya kan layalik, ghairu mustahsan fil ada. Apalagi dalam kitab Turas seperti ini. Kayak sini beliau mengatakan tamrinan atau ta'widan. Gitu ya, untuk memberikan kebiasaan kepada seorang thalib, gitu ya. Atau tadi ikhtibaron. Ya, jadi tamrinan boleh antum mengatakan ta'widan atau ikhtibaran lil mubtadi'i ala adatil mutaqaddimina rahimahumullah ta'ala ajma'in. Oke, jelas sampai sini kenapa dibahas pembahasan fasal ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tamam. Wahasiluhu. Oke, di sini kita mengatakan wahasiluhu dhamir. Balik mana? Wahasil ma taqaddama min awwali babi alamatil i'rabi ila huna. Jadi balik ke sana. Wahasiluhu an yuqal al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Oke. Perkataan ini al-mu'rabatu qisman, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ini ijmalun lima ba'daha. Ini kalimat ini atau ibarah ini ijmal, dia mujmal. Lihat perkataannya musannif faslun al-mu'rabatu qisman. Qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Baru setelah itu beliau mentafsir. Ya kan ya, berarti ibarah yang pertama al-mu'rabatu qisman, qismun yu'rabu bil harakat wa qismun yu'rabu bil huruf. Ini mujmal, ini ijmal ma ba'da. Dan setelahnya falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in al-ismul mufradu wa jam'i taksir wa jam'ul muannas salim wa fi'il mudhari'i. Ini apa? Ini tafsilun. Gitu ya, tafsirun lima ajmalah. Gitu ya. Tafsir lima qablah. Jelas ya? Jadi bedakan nih, maksudnya al-mu'rabatu qisman, lihat di perkataan yang musannif dulu terlebih dahulu. Al-mu'rabatu qisman, qismun yu'rabu bil harakat. Ada mu'rab yang mu'rabnya dengan harakat. Kemudian ada mu'rab yang mu'rabnya bil huruf. Nah, ini kan mujmal nih, masih ijmal banget. Baru setelah itu beliau menyebutkan falladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Ini apa? Tafsilun lima qablahu. Dan yang pertama tadi apa? Ijmalun lima ba'dahu. Jelas? Oke, wahasiluhu an yuqala. Syarih mengatakan wahasiluhu an yuqala al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil huruf. Kemudian al-mu'rabatu qismani qismun yu'rabu bil harakati as-salas. Apa? Ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu awis sukun. Oke ya, beliau mengatakan wahasilu ma taqaddama min awwali babi alamatil i'rabi ila huna yuqalu al-mu'rabatu qismani. Qismun yu'rabu bil harakati as-salas. Apa harakat as-salas? Ad-dhammah, al-fathah, wal kasrah. Dan ada yang bisukun. Dan sukun apa? Ada mul harakah. Makanya tadi al-harakat as-salas. Sukun itu bukan merupakan harokat. As-sukun maksudnya adalah apa? Hadful harakah atau adamul harakah. Makanya beliau cuma mengatakan as-salas. Jelas? Au bis-sukun. Wa qismun yu'rabu bil huruf al-arba'ah. Al-wawu wal alifu wal ya'u wal nunu au bil hadfi. Oke.
Kemudian falladzi yu'rabu bil harakat. Nah, di sini beliau menyebutkan falladzi yu'rabu bil harakat. Nah, berarti di sini ibarat ini falladzi yu'rabu bil harakat ini adalah tafsir yang mana tadi dia apa? Ijmal lima qablahu dari perkataan ismun yu'rabu bil harakat falladzi yu'rabu bil harakati ijmalan. Nah, di sini beliau di sini juga mujmal, bagian setelahnya. Apa yang setelahnya? Yang nanti disebutkan apa? Alismul mufradu wa kulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Jelas? Jelas? Oke. Lihat perkataannya musannif biar antum lebih mudah. Di sini beliau mengatakan falladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in. Ini apa? Tafsir. Ini dia tafsilun lima qablahu, yaitu apa? Ismun yu'rabu bil harakat. Kemudian perkataan wa kulluha. Ya kan ya? Dan dia juga sekaligus ijmal. Falladzi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa'in, dia juga mujmal. Untuk penjelasan yang setelahnya apa? Wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati. Jelas? Oke. Makanya di sini beliau mengatakan falladzi yu'rabu bil harakati ijmalan. Jelas? Jelas? Dia tafsilan wa mujmalan. Tafsilan bi'tibar wa berjalan bi'tibar. Paham? Oke. Falladzi yu'rabu bil harakati ijmalan. Limadha yuqal ijmalan? Li'annahu lam yubayyin. Dia lam yubayyin anwa'ah. Lam yubayyin annaha turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah. Ya kan ya? Beliau belum menjelaskan seperti itu, makanya di sini mengatakan ijmalan arba'atu anwa'in naw'un wahidun minal af'ali wa salasatun minal asma'i. Oke. Berarti al-mu'rabat atau al-mu'rabat isman. Ada ismun yu'rabu bil harakat wa ismun yu'rabu bil huruf. Ismun yu'rabu bil harakat ini arba'atu anwa'in. Apa aja? Bil ismil mufradi, ya kan ya? Salasah lil asma wa wahidun lil af'al. Al-ism al-mufrad, kemudian jama' at-taksir, jama' al-muannas, kemudian al-fi'lu al-mudhari' allati lam yattasil bi akhirihi syai'un. Ya kan ya? Cuman ada 4 doang. Isim mufrad, jama' taksir, jama' muannats. Ini untuk apa? Lil asma. Makanya di sini beliau mengatakan salah satu fil asma wa naw'un wahidun fil af'al. Fi'lul mudhari' allati lam yattasil bi akhirihi syai'un. Gas. Kemudian fa'an wa'ul asma'i as-salasa al-ismul mufrad. Dan kita sudah mengetahui apa itu ismul mufrad apa kemarin? Ma laisa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsah. Itu yang dimaksud dengan ismul mufrad. Maka di sini kita hanya mengijmal aja, udah menyebutkan doang. Karena kita sudah mengetahui mahiyahnya. Dan dia apa? Turfa'u bid dhammah. Turfa'u bid dhammah wa tunsabu bil fathah wa yukhfadu bil kasrah. Al-ismul mufradu turfa'u. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan ya? Jelas ya? Turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa yukhfadu atau tukhfadu bil kasrah. Begitupun jamak taksir, dia turfa'u bil dhammah wa tunsabu
bil fathah wa tuhfadu bil kasrah. Begitupun jama' muannas salim turfa'u bil dhammah. Di sini berbeda. Jam'ul muannas salim turfa'u bil dhammah wa tunsabu bil kasrah. Ya kan ya? Tunsabu bil kasrah wa tuhfadu bil kasrah. Ya kan ya? Dia sama. Wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih shay'un turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tujzam. Ya kan ya? Disukun. Jelas ya? Makanya tadi dikatakan ada yang sukun kan ya? Ini sama beliau al-mu'rabat isman ismun yurqu bil harakat as-salas ad-dhammah wal fathah wal kasrah au bis sukun. Ini untuk memasukkan apa? Al-fi'lu al-mudhari'. Jelas ya, ketika dia yujzam. Tamam? Alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Fa anwa'ul asma'i tsalatsa al-ismul mufrad nahwu jaa'a zaidun wa ra'aitu zaidan wa marartu bi zaidin turfa'u bi dhammah tunsabu bil fathah wa tuhfadu bil kasrah. Jamu taksir nahwu jaa'a ar-rijalu wa ra'aitu ar-rijala wa marartu bir rijali. Wa jam'ul muannatsi as-salimi atau as-salimu. Setelah antum sudah mengetahui bahwa ka as-salimi juga boleh, mau ka as-salimu juga boleh. Kalau as-salimu berarti dia sifat untuk jama'. Karena jama' nanti mereka mengatakan imma jam'u taksir atau jam'u salama. Maka salim di sini maksudnya adalah untuk al-jama' dan itu yang masyhur. Nahwu ja'at al-hindatu wa ra'aitu al-hindati wa marartu bil hindati. Dan antum juga sudah mengetahui jama' taksir kemarin apa? Ma jumi'a ma takassara bina'u mufradihi atau ma taghayyara bina'u mufradihi. Kemudian di sini jam'ul muannatsi as-salim. Ini juga antum sudah mengetahui dia majumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Oke ya. Wa naw'ul af'ali dan naw' satu dari af'al yaitu al-fi'lu al-mudhari alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Ma huwa hadha syai' mimma yujibu bina'uhu, ya kan ya? Aw apa ma yunqilu i'rabuhu. Ya kan ya? Kemarin sudah kita jelaskan mimma yujibu bina'uhu aw yanqilu i'rabuhu. Gitu ya. Dia tidak yattasil. Mimma yujibu bina'uhu seperti apa? Nun taukid wa nun niswah. Karena dia jadi mabni. Atau yanqil i'rabuhu seperti apa? Yattasil di alif tasniyah awal al-jamaah aw ya al-mufrad. Nahwu yadribu aw bi dhammah wa lam yadriba tunsabu bil fathah wa lam yadrib tujzamu bis sukun. Jelas di sini? Ada pertanyaan? Oke, berarti di sini beliau kan dijelasin masing-masingnya, ya kan ya? Baru setelah itu beliau menyebutkan wa kulluha. Lihat, wa kulluha. Kulluha berarti maksudnya adalah apa? Wa kullu wahidin minha. Ya kan ya? Ad-dhamir ha dari mana berarti? Lihat perkataannya musannif setelah mengatakan falladhi yurabu bil harakat arba'atu anwa'. Ma huwa al-ismul mufrad wa jam'u taksir wa jam'ul muannas salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un wa kulluha. Bagaimana? Semuanya. Ya kan ya? Ismul mufrad, jama' taksir, jama' muannas salim, fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Kulluha kata beliau apa? Turfa bid dhammah. Di isim mufrad ya turfa'u bid dhammah. Kemudian dan dia apa? Di jama' taksir juga sama, di jama' muannas salim juga sama. Fil fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un sama, turfa'u bid dhammah. Kemudian apa? Wa tunsabu bil fathah. Fil isim mufrad ya, dia tunsabu bil fathah alladzi yansharif. Karena ismul mufrad mencakup apa? Ismul mufrad al-munsharif wal ismul mufrad alladzi la yansharif. Ghairul munsharif. Wa al-mamnu' min asrf fil umum. Ya kan ya, perkataan ismul mufrad itu mencakup dua. Ya kan ya?
Jelas di sini? Oke ya. Oke, kalau misalnya yang mana? Al-ismul mufrad yang dia alladzi yang sharif dia tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah. Tapi yang alladzi la yansharif tukhfadu bil kasrah? La, tukhfadu bil fathah. Makanya berarti perkataannya wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukuni fasid. Toh? Ya kan ya? Berarti wa kulluha ya. Perkataannya wa kulluha. Maksudnya adalah berarti apa? Wa kulluha semuanya. Apa aja? Lihat. Al-ismu al-mufrad al-munsharif. Ada apa lagi? Wa kulluha. Apa aja? Al-ismu al-mufrad al-munsharif. Kemudian ismul mufrad ghair al-munsharif. Kemudian jama' at-taksir al-munsharif. Kemudian jama' taksir ghair al-munsharif. Kemudian jama' al-mu'annas as-salim, dan dia pasti munsharif. Sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian apa? Al-fi'lu al-mudhari alladzi lam yattasil fi akhirih syai'un. Kemudian ada kan yang lain? Ada fi'il mudhari yang apa? Al-fi'lu al-mudhari alladzi ittasal fi akhirih syai'un. Jadi ada berapa semuanya? 6. Ada 7. Ya kan ya? Bitafsil. Oh. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bitafsil. Tapi beliau mengatakan cuma ada berapa di sini? 4 kan ya? Arba'atu anwa'in al-ismul mufrad wa jam'i taksir. Ini bil ijmal. Dengan mengatakan seperti itu bil ijmal. Makanya di sini beliau mengatakan falladhi yurabu bil harakati ijmalan arba'atu anwa'in apa al-ismul mufrad wa jam'u taksir wa jam'il muannats salim wal fi'lul mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Tapi pada akhirnya isim mufrad ada yang munsharif, ada yang ghair munsharif, jama' taksir ada yang munsharif, ada ghair munsharif. Kemudian beliau apa? Wa kulluha. Terkena hukum semuanya dengan apa? Turfa'u bil dhammah, tursabu bil fathah, tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Oke, kita lihat. Rafa, an-nasab, al-khafad, al-jazm. Ismul mufrad al-munsharif rafa dengan apa? Ad-dhammah. Ya kan? Kemudian dia nasab bil fathah. Wal khafad bil kasrah. Di sini sahih. Ya kan ya? Berarti dia terkena hukum apa? Wa kulluha turfa'u bil dhammah, tunsabu bil fathah, tukhfadu bil kasrah. Sedangkan jazm enggak, karena dia isim. Enggak ada muskilah di sini. Jelas? Kemudian bil ismil ladzi la yansharif, dia apa? Turfa'u bil dhammah, tunsabu bil fathah, tukhfadu apa? Bil fathah. Terkena hukum kulluha turfa'u bil dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah? La. Kharaj. Jelas? Kemudian di sini enggak ada. Jam'u taksir al-munsharif. Dia apa? Turfa'u bil dhammah, tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah. Di sini aman. Terkena hukum. Kemudian di alladzi la yansharif, dia turfa'u bil dhammah, tunsabu bil fathah, tukhfadu bil kasrah. Tukhfadu bil fathah. Jamu la. Kemudian jama' muannats salim.
dia turfa'u bil dom, tunsabu bil so. Dia kan ya berarti terkena hukum wa kulluha turfa'u bil dhammah wa tunsabu bil fathah. Lah dia tunsabu bil apa? Bil kasrah. Oke. Wal khafat dia dengan apa? Kasrah. Kemudian al fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'un turfa'u bil dhammah tunsabu bil fathah. Tufan la tujzamu bis sukun. Oke? Sekarang fi'lul mudhari' alladzi tasala turfa'u bil apa? Al-mudhari' al-mu'tal atau kita mengatakan al-mudhari' al-mu'tal. Al-mu'tal dia turfa'u bil dhammah. Iya kan ya? Tunsabu bil fathah meskipun dia muqaddarah. Iya kan ya? Meskipun dia muqaddarah berarti jamu bihadfihi, bihadf. Ya kan ya? Berarti lihat perkataannya beliau musannif wa kulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bis sukun. Ha ini balik mana? Ya kan ya? Jelas ya sampai sini? Oke ya. Kalau kita balikan domir, gitu ya, kalau kita balikan domirnya lihadhil asya kulluha berarti apa? Al hukmu batil. So, hukumnya batil turfa'u bil dhammah tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bis sukun. Hukumnya akan menjadi batil. Ya kan ya? Kalau kita bawa dia yaj'al al hukm tapi ala ba'dihi gitu atau ala ma sayati ba'duhu faqat. Berarti apa? Fasih perkataannya apa? Kulluhu. Ya kan? Karena beliau mengatakan kullu. Oke? Jelas sampai sini? Jadi ha ini marji domirnya mana? Kalau kita balikan domir ha ini ke semuanya fasih. Ya kan ya? Hukumnya apa? Fasih. Karena tadi bahkan nggak perlu kita sebutkan semuanya pun di jamak muannats salim yang beliau sebutkan itu apa? Dia tunsabu bil kasrah. Ya kan itu yang nggak kelihatan. Bahkan kalau ditafsirkan jadi banyak yang bertentangan dengan hukumnya. Yaitu turfa'u bil dhammah, tunsabu bil fathah, tukhfadu bil kasrah, tujzamu bisukun. So, jelas sampai sini? Yes. Oke ya. Jadi kalau kita balikan ke semuanya akan terjadi hukumnya fasih. Tapi kalau kita balikan hal ini ke sebagiannya ada yang yurfa bil dhammah seperti di mana? Di sini. Ya kan ya? Kemudian apa? Ada yang yunsabu bil fathah juga seperti di sini. Berarti di sini apa? Tunsabu bil fathah apa? Turfa'u bil dhammah wa tunsabu bil fathah wa yujarru bil kasrah. Di sini sahih. Iya kan ya? Di sini juga sahih. Kemudian di mana? Di fi'il mudhari' as-sahih al-akhir. Ya kan ya? Dia tujzamu bisu. Berarti cuma 3 kan ya? Sisanya kan enggak? Ya. Ya kan ya? Kalau kita balikan domirnya kepada sebagian doang, oke ya? Maksudnya hukum yang tadi itu masuk kepada sebagian doang. Tapi apa? Akan terjadi lafaz kullu ini juga fasid. Tamam sampai sini. Jadi apa? Ada yang keluar, ada yang masuk kan ya? Oke. Kalau di perkataan yang musannif, beliau mengatakan apa? Lihat, setelah beliau mengatakan wa kulluha al-kulluha turfa'u bil dhammah wa tunsabu bil fathah wa tukhfadu bil kasrati wa tujzamu bisukun. La. Makanya beliau mengatakan setelah itu apa? Wa kharaja. Nah, dia. Ya kan ya? Musannif mengatakan apa? Wa kharaja an dzalika. Dari mana? Dari hukum. Ya apa? Berarti ya turfa'u bil dhammah tunsabu bil fathah tukhfadu bil kasrah wa tujzamu bisukun. Atau ya wa kharaja an dzalika salah satu asya'in an dzalika itu maksudnya cuma yang ini doang. Salah. Karena semuanya sepakat turfa'u bil dhammah. Paham sampai sini? Berarti maksudnya adalah apa? Sebagian daripada 4. Paham nggak? Nggak mutlak, semuanya kan ya? Jelas ya? Karena yang ada satu nih, rofa semuanya apa?
bidoma semuanya. Yang berbeda cuma di mana? Nasab, khafat sama jazm di sana doang. Ya kan ya? Ada yang terkadang tunsabu bil kasroh, padahal hakuhu apa? Fathah. Ada yang terkadang dia tukhfadu bil fathah, padahal hakuhu kasroh. Jelas sampai sini? Begitupun yang jazm, hakuhu apa? Asukun, tapi ada yang bil hadzaf. Jelas ya, makanya wa kharaja an dzalikal hukmi berarti mana? Andalikal hukmi berarti yang mana? Tunsabu bil fathah, tukhfadu bil kasrah, tujzamu bisukun. Amma fi halati raf'i. La. Boleh bilang seperti itu atau bimutlaq. Tapi al-ahsan antum bilang mengatakan apa? Yang tadi doang. Kalau antum dakik, ya kan ya? Nazar antum tadi yang apa? Yang ada, yang keluar apa? 3 itu doang kan ya? Jelas ya, sedangkan halati raf'i enggak, semuanya sama. Makanya wa kharaja an dzalika ismul isyarah. Baik, boleh antum mau bilang ke semuanya fi halati raf'i wa nasbi wal khafdi wal jazmi atau fi halatin nasbi wal khafdi wal jazmi. Aman? Ada pertanyaan? Oke, salah satu asya di sini beliau mengatakan apa? Jam'ul muannatsi as-salim yunsabu bil kasrah. Wal ismul ladzi la yansharif dan ismul ladzi la yansharif ini dua. Apa? Ismul mufrad sama apa? Jamak taksir. Karena mengatakan al ismul ladzi la yansharif yukhfadu bil fathah ini a'am. So, bisa isim, bisa mufrad, bisa jamak. Ya kan? Jelas ya, makanya berarti ada dua. Ya, makanya kita tafsir tadi ada ismul mufrad al-munsharif, ada juga ismul mufrad yang dhaif munsharif, begitu pun jamak taksir. Sama? Jadi sebetulnya salah satu asya ini juga dia atau asya karena ismul ladzi la yansharif ini an imma bil mufrad atau bil jam'i. Mufrad berarti ismul mufrad alladzi yansharif wal ladzi la yansharif wa jam'u taksir alladzi yansharif wal ladzi la yansharif yukhfadu bil fathah. Ya kan ya, dia enggak termasuk hukum dengan yukhfadu bil kasrah. Wal fi'lul mudhari' al mu'tal al akhir yujzamu bi hadfi akhirih. Sama? Ya kan ya? Jelas ya? Di sini beliau langsung menjelaskan nih, maksudnya berarti apa? Wa kulluha. Tetap kan ya? Masih belum ada solusinya sampai sini. Baru setelah itu beliau mengatakan wa kharaja an dzalika berarti kan ya an dzalikal hukmi gitu ya. Ini nih gitu ya, jamak muannas salim, ismul ladzi la yansharif. Kemudian apa? Fi'il mudhari' al-akhir. Jelas ya? Tapi masih bingung sampai sini. Terus gimana dong lafaz kulluha ini? Ya kan ya? Lihat perkataannya Syarih. Tadi mengatakan apa? Wa kulluha ay majmu'. Wa qad araftum. Karena lafaz wa kulluha maksudnya apa? Di al-mutabadar wa kulluha ay wa kullu wahidin minha. So, ini al-mutabadar al-mutabadar fi dzihni gitu ya, ketika kita mendengarkan lafaz wa kullu wahidin. Jelas ya? Jelas ya? Tapi kita sudah mengetahui kullun nanti kalian tidak tahu al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kulli dzaka laysa ruhi. Oke ya? Dia kullun ada yang masuk kepada al-majmu'. Al-majmu' berarti ada dua kan ya? Imma majmu' suruhan kulluhu, ya kan ya? Au ba'du. Yang penting apa di sini? Lam yastaqil kan ya? Oke. Inilah yang dimaksud dalam perkataannya musannif wa kulluha, dalam perkataannya Syarih wa kulluha maksudnya adalah apa? Ay majmu'ul anwa'il arba'ati la jami'uha. Jelas? Laisa kullu wahidin, tapi apa? Majmu' berarti apa? Ala ba'tiha.
Ya kan ya? Karena al-ba'd, al-majmu' ini bisa kullu al-ba'd. Yang dimaksud di sini adalah al-ba'd. Mafhum di sini? Wa kulluha ay majmu'ul anwa'il arba'ati la jami'uha. Enggak semuanya, gitu ya. Enggak semuanya, tapi apa? Majmu' dari ini. Enggak harus semua, dari semuanya majmu' ay baru. Makanya di sini kenapa sih seperti itu? Gitu ya. Kenapa kita enggak bisa mengatakan wa kulluha ini jami'uha? Kenapa? Beliau mengatakan li takhallu filam ta'liliyah as-sabaliyah. Li ta'lil maksudnya berarti lam li ta'lil untuk apa? Li ta'lil lafaz kulluha gitu ya, dan bisa dimaknai dengan apa? Jami'uha, la jami'uha. Li takhallu fi ba'dil ahkam. So, ya kan ya? Fi ba'dil ahkam ya, dan dong mengatakan fi ba'di al-ahkam la kulluhu. So, kullu artinya apa? Ini kan ya, rafuhu bil dom, nasbuhu bil khafduhu bil wa jazmuhu bil sukun. Ini semuanya. Tapi bila mengatakan apa? Kita khallu fi ba'di al-ahkam al-arba' atau thalatha. As-thalatha nasb khafad wal jazm. Kan bila mengatakan ba'. Ya kan ya? Karena takhalluf yang ada di mana? Fi ba'di di fawat. Ya kan ya? Fi salasah minal arba'ah. Karena rafa ini semuanya sepakat. La takhallufa fiha. Ya kan ya? Makanya li takhallu fi ba'dil ahkami ay as-salasatu faqat. Jelas ya? Fi ba'diha. Nah, ada dua ba'd. Yang pertama apa? Ba'dul ahkam. Ini ba'dul ahkam berarti apa? Ini yang tadi turfa'u bil dhammah, tunsabu bil fathah, ini hukum. Ya kan ya, beliau mengatakan kalau misalnya rafa bil dhammah itu kan hukum. Kemudian di sini beliau mengatakan li takhallu fi ba'dil ahkami fi ba'diha. Ini ba'd yang mana? Ba'dil asya. Yang ini. Tadi ba'dil ahkam balik ke sini, ba'diha ada balik ke sini. Gitu ya. Ba'diha di mana berarti? Di sini. Fil ismil mufrad wa yawm munsharif takhallafa al-hukm. Ya kan ya? Jelas ya? Di sini juga apa? Takhallafa al-hukm. Di sini juga apa? Takhallafa al-hukm. Karena dia tunsabu bil kasrah. Kemudian di sini juga apa? Dia takhallafa al-hukm. Dan ba'duha kan ya? Karena ada sebagian yang lain dia yang masuk dengan hukum yang tadi. Makanya di sini beliau mengatakan fi ba'diha ay majmu'uha. Jelas? Jelas sampai sini? Aman. Wa kulluha ay majmu'ul anwa'i al-arba'ah la jami'uha li takhallufi ba'dil ahkam fi ba'diha ay majmu'uha. Ya kan ya, maka antum gak bakalan paham pembahasan ini kecuali antum harus paham di pembahasan mantik sebelumnya. Ya kan ya, dengan baik dan benar. Ternyata majmu' ini nanti ada yang kullun, ada yang ba'dun. Jelas ya. Dan jami, apa perbedaan antara jami gitu ya. Itu silakan dimurajaah kembali. Kemudian beliau mengatakan turfa'u bil dhammati nahwu yadribu zaidun wa rijalun wa mu'minatun wa tunsabu bil fathati nahwu lan adriba zaidan wa rijala. Oke ya. Tapi dengan perkataan tunsabu bil fathah ada yang keluar apa? Jamu al-muannatsi as-salim, dia yunsabu bil kasrah gitu ya. Kharaja dengan perkataan tunsabu bil fathah. Kemudian wa tukhfadu bil kasrah, dia juga mengeluarkan apa? Akhraja al-ismul mufrad alladzi la yansarif. Nah, maratu bi zaidin wa rijalin wa mu'minatin wa tujzamu bis sukun, dia juga akhraja apa? Al-fi'l al-mudhari' al-mu'tal al-akhir nahu lam yadrib hadza wal asl. Aslu apa? Aslu gimana? Aslu arrafu apa? Turfa'u bil dhammah. Ya kan ya? Tunsabu bil fathah. Turfa'u bil kasrah. Tujzamu bis sukun. Hadza wal asl. Ya kan ya? Makanya di sini kita mengatakan hadza
wal asl. Harusnya seperti itu. Nah, jelas ya. Makanya setelah itu beliau mengatakan wa kharaja an dzalika an dzalikal al-hukmi alladzi dzakartuhu, gitu ya. Kalau misalnya dalam perkataannya berarti siapa? Musannif. Tapi Syarih di sini sudah mengatakan al-asl. Ya kan ya? Wa kharaja an dzalikal asl. Ba'duhu aw kulluhu? Ba'duhu. Paham di sini? Gitu ya. Wa kharaja an dzalikal asl ba'duhu faqat la kulluhu. Oke ya, sebagian doang kan yang keluar. Salah satu asya jam'ul muannatsi as-salimi yunsabu bil kasrati nahwu aitu al-hindata wa kan haqqu ra'aitu al-hindati wa kan haqquhu an yunsaba bil fathah. Jelas ya? Limadza qala dzalik? Limadza beliau mengatakan wa kana haqquhu an yunsaba bil fathah. Kenapa? Karena dia apa? Yurfa'u bil dhammah wa yujarru bil kasrah. Fama nasabad dhammah wal kasrah apa berarti? Nasabad dhammah wal kasrah apa? Al fathah. Ya kan ya? Makanya beliau mengatakan wa kana haqquhu apa? An yunsaba bil fathah. Kenapa tadi? Li'annahu rafa'a atau turfa' bil dhammah wa tukhfadu bil kasrah. Fama bainahuma fama nasaba bainadh dhammah wal kasrah apa? Al-fathah. Aku fathah. Ya kan ya? Tapi dia apa? Dia bil kasrah jadinya. Jelas ya? Makanya di sini beliau mengatakan nahwaitu al-hindati wa kana haqquhu an yunsaba bil fathah. Karena harusnya dia nasab dengan fathah bukan dengan kasrah. Walismul ladzi la yansarif mufradatan kana au jam'an, jamak taksir. Jelas ya? Walismul ladzi la yansarif yukhfadu bil fathah. Walismul ladzi la yansarif berarti mufrad atau jamak taksir, silakan dibagi. Bil fathati nahu marartu bi ahmada. Marartu bi masajida. Marartu bi ahmada wa masajida. Dia apa? Tukhfad bil fathah. Wa kana haqquhu apa? An yukhfad bil kasrah. Jadi haqquhu ay al asl. Asluhu fihi. Jelas ya? Limadza qala dzalika sama li annahu turfa bil dhammah wa tunsabu bil fathah. Fama nasaba baina dhammati wal fathati ma huwa al-kasrah. Makanya di sini beliau mengatakan wa kana haqquhu ay ala aslu fihi apa? An yukhfadu bil kasrah. Wal fi'l al-mudhari' mu'tallul akhir. Ma ma'na al-mu'tal al-akhir? Alladzi kana akhiruhu harfu illah yujzamu bi hadfi akhirihi nahwu lam yagzu. Ya kan ya? Aslu apa? Yagzu. Oke ya? Yagzu, yakhsha, yarmi. Akhirnya apa? Sukun. Kalau kita jadikan sukun menjadi alamat, la yasih. Tahsilul hasil, dia udah sukun dari awal. Terus gimana? Ya kan ya? Makanya dijadikan apa? Hadful apa? Hadful akhir, hadful harfin indah. Jelas ya? Karena dia suku memang sukun dari awal. Yagzu, yakhsha, yarmi. Maka nggak bisa dong yu'rabu disukun. Ya kan ya? Karena dari awal udah sukun. Terus mau gimana? Ya kan ya? Dibuang. Hadful illah. Kemudian apa setelah dibuang? Yadhu alaihi alamat, yaitu apa? Ad-dhammah bil akhir. Yagzu. Ya kan ya? Itu dalalah ala waw al-mahdhuf. Yakhsha al-fathah dalalah ala alif al-mahdhuf. Kemudian apa? Yarmi al-kasrah ini dalalah ala aliyah al-mahdhuf. Jadi gitu ya prosesnya ya. Oke, walam yagzu nahwu lam yagzu walam yakhsha walam yarmi wa kana haqquhu an yajzima bisukun. Jelas ya? Illa anna hadhihi al-huruf tadi kama kanat sakinatan, maka apa? La yumkin an tu'raba bisukun.
Jelas ya, lam yastati al-jazim an yuskinaha. Ya kan ya? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, ini yang apa? Dia i'rab bil harakat. Kemudian walladzi yu'rabu bil huruf. Sekarang alladzi yu'rabu bil huruf arba'atu anwa'in aidha. Nah, lihat beliau mengatakan arba'atu anwa'in aidon. Jelas ya? Maksudnya apa berarti aidon? Kama anna alladzi yu'rabu bil harakati arba'ah falladzi yu'rabu bil hurufi arba'ah. Jelas ya? Maksudnya aidon di sini apa? Tadi karena yang mu'rab bil harakat berapa? 4. Apa? Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, sama apa? Al-fi'lu al-mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Begitupun yang yu'rab bil huruf arba'atun aidha. Maksudnya adalah aidha ay kaman ladzi apa? Yu'rab bil harakati arba'ah. Jadi boleh, ini balik ke mana? Aidon yarji'u ila qawlihi arba'ah, boleh. Atau dia yarji'u ila qawlihi fi ma madha, masa baki itu ijmalan. Ya kan? Karena bil ijmal berapa? Arba'ah. Tapi bil tafsir berapa? Sab'ah. Oh. Jadi boleh antum mau mengatakan seperti itu baliknya. Kemudian salah satu sama kan ya? Salah satu minal asma'i wa nau'un wahidun minal af'al. Oh, ini ya, udah sama berarti apa? Al musanna sama al jama'. Ya pun mudah. Nah, kemudian al asma al khamsah. Kemudian apa? Al af'al al-khamsah. Ya, makanya tadi beliau mengatakan arba'atun aidon. Karena tadi bila harakat juga arba'ah. Jadi boleh antum mengatakan aidon tadi balik ke arba'ah atau boleh tadi balik ke fima sabab bil ijmal. Salah satu minal asma wa nau'un wahidun minal af'al. Salah satu asma mana? Musanna, jamak mudzakkar sama al asma al khamsah. Kemudian yang terakhir al fi'l al af'al al khamsah. Ya, dia nau'un wahid. Fa anwa'ul asma'i as-salasa at-tasniyah. Ma ma'nahu? Al musanna. Jelas ya, bukan tasniyah tapi apa? Al musanna. Nah, ja'a ya Az-Zaidan. Ja'a Az-Zaidan wa jam'ul mudzakkari as-salimi ja'a Az-Zaidan. Dia apa? Yurfa bil alif dan alif huruf. Ya kan ya? Oke, wa jam'ul mudzakkari as-salimi nahu qama Az-Zaidun wal asma' al-khamsah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki ala khilaf di makna alham wa fuka wa zuhmalin. Jelas di sini. Wa nau'ul af'ali al-af'alu al-khamsah. Ma makna al-af'alul khamsah? Kullu fi'lin mudhari'in alladhi ittasala bi alif at-tathniyah wa wawil jama'ah wal ya al mukhatabah. Ya kan yang dimaksud dengan apa? Al af'al al khamsah ay kullu fi'lin mudhari'in alladhi yattasilu bi alif tasniyati wa wawil jama'ati wa ya'il mukhatabah. Oke, kalau kita melihat tadi kita artikan af'al al khamsah, dia adalah kullu fi'lin mudhari'in idza tasala bihi al tasniyah wal jama'ah wal mukhatabah berapa? 3 kan ya? Ya kan ya? Tapi kalau kita melihat kepada alif tasniyah kan di sana ada 2, imma lil ghaib, imma lil khitab. Ya kan ya? Makanya di sini wa hiya yaf'alan lil ghaibah bil ya'i
al-musannatu tahtu. Oke ya, bil ya'i al-musannatu tahtu bina ala dhamm. Mabni ala dhamm. Karena kenapa? Karena tidak diidofahkan. Kalau diidofahkan menjadi apa? Fat. Ya kan ya? Tahta al-maktab. Ya kan ya? Kalau diidofahkan di sini juga maksudnya adalah apa? Berarti bil ya'i al-musannati tahtal harfi. Kalau mau antum ya idofahkan. Ya kan ya? Tahtal harf gitu ya. Ya al-musannah tahtu. Kalau enggak diidofahkan. Wa taf'alan ini yang khitab. Ya kan ya? Wa taf'alani bitta'i al-musannatu. Al-musannah berarti dua titik fauqu. Ya. Binaan ala dom karena enggak diidofahkan. Kalau diidofahkan berarti apa? Fauqal harfi. Wa yaf'aluna bil ya'i al-musannatu fauqu atau fauqa al-harfi. Wa taf'aluna bitta'i al-musannatu fauqu atau fauqa al-harfi wa taf'alina bitta'i al-musannatu fauqu atau fauqa al-harfi la dhair. Gitu ada yang lah. Ada yang lain ini makanya cuma 5. La dhair, la dhair dzalik. Gitu ada yang lain selain itu la ghairu di sini sama nih dia mabni ala dom tapi kalau antum idhofahkan ini juga jadi ala fathah ay la ghairu dzalik misal. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tamam. Kemudian setelah itu beliau mengatakan fa'ammat tasniyatu bima'nal musanna min itlaqil masdar ala ismil maf'ul. Lihat, di sini baru beliau menyebutkan apa maksud dari parasnya adalah musanna. Padahal apa? Alaihi an yuqaddim. So, alaihi an yuqaddima hadza at-tafsir fi ma taqaddama. Dan di sana enggak dijelasin kan ya? Tadi baru dijelasin di sini. Di sini padahal hakku dia apa? Dijelasin dia. Di awal dari awal langsung bilang atasnya tuh al musanna. Kenapa dia? Di akhir. Jelas ya? Maksudnya ini bisa kita komentari ini. Min itlaqil masdar ala ismil maf'ul faturfa'u bil alif nahwu jaa az-zaida wa tunsab wa tukhfadu bil ya'i al maftuh ma qablaha al maftuh ma qablaha al maksuri ma ba'daha nahwu ra'aitu az-zaidai wa marartu biz-zaidai. Jelas ya? Ini udah kita jelaskan. Maftuh ma qablaha ilahnya tidak kita jelaskan. Wa amma jam'ul mudzakkar salim atau as-salim fayurfa'u bil wawi nahu jaa az-zaiduna ya wa yunsabu wa yukhfadu bil ya'i al-maksuri ma qablaha al-maftuhi ma ba'daha wa qad bayyana illa tadalik. Nah, ra'aitu az-zaidi nah wa marartu biz-zaidi nah. Oke, wa ammal asma al-khamsah faturfa'u bil waw nahu hadza abuka. Maksudnya apa? Al-asma al-khamsah berarti al-asma al-khamsah al-muayyan. So, ya kan ya, berbeda dengan al-khamsah. Al-khamsah kan dia ghairu muayyan. Karena dia bukan yang dimaksud adalah al-khamsah itu sendiri, tapi amsal. Jelas ya? Oke, di sini al-amsal, al-khamsah atau al-asma al-khamsah ay al-muayyan, al-ma'ruf. Faturfa'u bil waw hadza abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa umarin wa tunsabu bil alif nahu ra'aitu abaka wa akhaka wa hamati wa faka wa zamali wa tukhfadu bil ya'i nahu marartu bi abika wa akhika wa hamika wa fika wa zimani. Lihat di sini
Oke. Babul af'ali al-istilahiyah. Ya, beliau syarih mengatakan al-istilahiyah, babul af'al ay jama' min fi'l. Al-af'al jam'u fi'lin. Al-istilahiyah maksudnya adalah apa? Untuk mengeluarkan diikhraji al-af'al indal lughawiyyin. Oke ya. Karena indal lughawiyyin dia apa? Ma yasdur minal fa'il. Al-af'al, al-fi'al itu indal lughawiyyin apa? Ma yasdur minal fa'il, gitu ya. Misalnya apa? Ini nih. Yadrib misalnya. Mana fi'alnya? Ini yang Anda lakukan. Ya kan ya? Itu apa? Itu fi'il. Indah siapa? Indah lughawiyyin. Tapi indah nahwiyyin itu disebut apa enggak? Ini disebut fi'il apa enggak? La. Tapi apa? Lafaz. Ya kan ya? Jadi ada perbedaan nih. Perbedaan paling kelihatan adalah bahwasanya indah nahwiyyin, indah istilah an-nahwiyyin berarti apa? Al-fi'lu wal lafaz. Ya kan ya? Sedangkan apa? Sedangkan indah lughawiyyin wal hadas. Hadasnya. Ya kan ya? Makanya di sini beliau mengqaidi dengan apa? Al-istilahiyah. Nafsul lafzi, itu yang disebut dengan fi'il, doroba, gitu ya. Ini yang disebut dengan fi'il, indahu, itulah lafaz, doroba, gitu ya. Tapi doroba, ya kan ya? Yang Anda lakukan sekarang itu apa? Dia bukan fi'il, gitu ya. Al-hadas itu bukan fi'il, itu fi'il indah lughawiyyin. Makanya di sini beliau mengqaidi dengan al-istilahiyah, ay ghair al-lughawiyah. Karena indah lughawiyah al-af'al tadi ma tasdu minal fa'il, apa yang muncul dari fa'il, apapun itu. Fa'il mengerjakan tadi minum misalnya, berarti itu disebut dengan fi'il, ya kan ya. Mukul tadi fi'il. Ana ataharrak misalnya, apakah berarti tahrik itu disebut dengan fi'il indah lughawiyyin. Oke, kemudian beliau mengatakan al-af'alu jam'u fi'lin. Ini untuk mengeluarkan ini bil fi'l, gitu ya. Bi kasrah alfa, bukan bi fathil alfa. Kalau bi fathil fa maksudnya adalah indah lughawiyyin. Jadi indah lughawiyyin bisa dibaca fi'l atau fa'al dan maknanya sama. Ma tasduru atau ma yasduru minal fa'il. Jam'u fi'lin, gitu ya. Tapi kalau misalnya fi'il indah nahwiyyin pasti fi'il, enggak mungkin fa'al. Oke ya, tapi indah lughawiyyin tadi boleh dua-duanya, fi'il atau fa'al di makna wahid. Al-af'alu jam'u fi'lin wa hiya thalathatun la rabi'a laha bihasabil istiqra'. Jelas ya? Bihasabil istiqra'. La bisa lebih taksimil akli. Maksudnya di sini kenapa cuma 3? La rabi'a laha wala khamisa laha wala sitta laha wala sadisa laha. Ini biasa pilih istiqra, karena istiqra gitu ya, al-arab gitu ya, dia 3 al-fi'l salah wa aidan karena dia ta'allaqa bizaman. So, imma bizamani al-madhi wa imma bizamanil hal wa imma bizamanil mustaqbal. Makanya dia cuma 3. Jelas ya? Ya sabil istiqra li annaha tata'allaqu biz-zaman, biz-zamanu thalatha. Kemudian beliau mengatakan madin wa huwa ma dalla ala hadatsin muqtarinin bi zamanin madin. Oke. Sebelumnya kita sudah mengetahui di pembahasan kalimat wa aqsamu salah ismun wa fi'lun wa harfun. Dan kita sudah mengetahui al-fi'l dia adalah apa kemarin? Al-fi'lu kalimatun dallat ala ma'nan bi nafsiha muqtarin bis zaman. Dari zaman salah. Oke, kalimat dallat ala ma'nan bi nafsiha muqtarin biz zaman, atau kalimat dallat bi nafsiha ala ma'na muqtaridin biz zaman. Jelas ya? Ini yang kita sudah mengetahui
sebelumnya bahwasanya fi'il dia adalah kalimat, dan kalimat masih mencakup di tiga, ismun wa fi'lun wa harfun. Dengan perkataan dallat dia keluar yang goyudal, berarti keluar lafaz atau kalimat yang muhmal, karena kalimat ini masih mencakup muhmal atau muhmal yaitu maudhu. Ya kan ya? Dengan perkataan dallat berarti keluar yang al-muhmal ala ma'nan. Gitu, ala man dallat ala ma'nan binafsiha. Dengan perkataan binafsiha keluar yang huruf. Ya kan, karena huruf dia dallat ala ma'nan bidaiha. Kemudian muqtarin bizaman, ini mengeluarkan isim, karena isim dia meskipun dia dallat ala ma'nan binafsiha tapi dia apa? Lam muqtarin. Ghairu muqtarin bizaman. Jelas ya? Oke, was zaman salasa. Kemudian beliau bilang di sini madin wa huwa ma dalla ala hadatsin. Ma dalla ala hadatsin apa? Muqtarinin bi zamanin madin. Ya, ma dalla. Ma ayo apa berarti? Lafdun. Ya kan? Ma ay lafdun wa yutlaqu lafaz imam maudhu ima al-mukmal. Masih mencakup dua ini kan ya? Perkataan dalla ini mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang mukmal. Gitu, keluar akhraja al-muhmal ala hadatsin. Oke ya, dalla ala hadats. Ini adalah apa berarti? Ala ma'nan. Lihat, ketika adalah perkataan doroba. Doroba fi'il. Kenapa dia fi'il? Karena dia kalimat. Dalat ala ma'nan binafsiha muqtarin bizaman. Dia dalat ala ma'nan apa? Wal hadats itu ya kan ya? Dan dia apa? Yaktarin bizaman. Zamannya apa? Zaman al-madhi atau zaman qabla takallum. Ya kan ya? Ini yang disebut dengan apa? Fi'il madhi. Berarti fi'il madhi ini menunjukkan kepada makna dor. Satu, makna hadas. Jelas ya? Dia yadullu ala makna hadatsin. Itu dor. Bayadul hadal makna. Lihat, karena beliau mengatakan apa? Madal ala hadatsin muqtarin. Muqtarin apa berarti? Muqtarin dia ada domir balik mana? Ke hadas. Hadas ini dia yaktarin. Ya kan ya? Jelas ya? Hadas ini dia yaktarin. Dengan apa? Bizamanin madhi. Maka makna fi'il itu dua. Ala dor gitu, ala hadas wahadal hadas, wahadal makna gitu ya, yaktarin bizaman. Jelas ya? Ini yang disebut dengan iktiron. Oke, iktiron hadal hadas, hadal makna bizaman. Itu zamannya zaman ma'fi atau zaman sabiqun qabla takallum. Gitu ya. Zaman ma qabla takallum. Jelas sampai sini? Oke. Kemudian tadi lafzun ini ma ini masih maksud adalah lafaz. Masih mencakup apa? Masih mencakup juga di sini apa? Al-ismu, ya kan ya? Al-fi'lu sama apa? Al-harf. Oke. Dalla semuanya yadul, ya kan ya? Isim, fi'il sama harf semuanya yadul. Belum keluar berarti kan ya? Kemudian ala hadatsin. Sekarang di huruf hal yadul. Oke, berarti sekarang al-ism hal yadul ala hadats. Al-ismu hal yadul ala hadats. Al-ismu hal yadul ala hadats. Yadul ala hadats. Yadul. Dia yadul ala hadats. Ism bisa yadul ala makna, ala zat muayyan, ala zatin atau ala hadatsin. Seperti di mana? Qaim. Isim. Dia yadul ala hadats. Itu apa? Al-qiyam. So, dan dia juga zaid. Yadul ala zat.
Ala maknan. Jelas ya, berarti yadul, ya kan ya? Terus gimana dong? Ya kan ya? Berarti kalau seperti itu gimana? Berarti isim dia masih apa? Masuk. Masih masuk. Gitu ya. Makanya di sini ada yang kurang. Tarifnya itu apa? Madalla apa? Binafsihi. Jadi perkataannya Syarif ini kita mahin dengan perkataan apa? Binafsihi ala hadatsin. Oke. Binafsihi ala hadas ini keluar huruf. Isi masih masuk. Nah, tadi. Oke, isi masih masuk. Kemudian beliau mengatakan muqtarinin. Baru di sini keluarlah yang isim, gitu ya. Muqtarinin bi zamanin madin. Jelas di sini? Oke, madal binafsihi ala hadatsin. Binafsihi keluar apa? Al-harf karena dia la yadullu binafsi bal bi ghairihi biwasitati ghairihi ala hadatsin, gitu. Ala hadatsin muqtarinin bi zamanin madhi. Begitu kan af'al, berarti di af'al ini harus keluar yang mana? Mudhari sama amr. Karena af'al ini masih mencakup madhi, mudhari sama amr. Oke, berarti mudhari keluar juga dengan apa? Bi zamanin madhi. Kemudian amr juga dia keluar dengan bi zamanin madhi karena dia mustaqbal. Jelas? Oke, berarti sisa apa? Fi'lun madhi. Udah. Jelas mas ini? Ada pertanyaan? Pertanyaan? Kemudian tapi di sini ada sesuatu yang diulang. Di dalam tarifnya ada menyebutkan perkataan madin. Padahal kita lagi mentarifkan apa? Madin. Madin. So, ya kan ya? Ada yang terulang nggak? Ada. Ya kan ya? Kita lagi mentarifkan fi'il madin. Kemudian di dalamnya ada madin. Hal yajuz. Lah, boleh kan ya? Nggak boleh di dalam takrif ini menyebutkan apa yang ada di dalam ma'ruf karena akan terjadi apa kemarin? Daur. Ya kan ya, padahal kita kan ingin mengetahui madi nih. Kok ada madi lagi? Ya kan ya, kok ada madi lagi di dalam sebuah takrif? Kita bilang la, gitu ya. Di sini nggak ada takror, nggak ada syai'un ma'khudun minal mu'arraf, gitu ya. Karena makna madin di sini adalah makna madin as-sabiq. Makna madin di sini adalah makna sabiqun atau madhi ayat ma qabla takallum. Ini yang maksud daripada madhi. Maksudnya madhi di sini adalah madhi indal lugawiyyin, indal lughaw. Jadi apa? Gak ada yang masuk kan ya dalam sebuah dalam tarifnya. Karena madhi di sini apa? Istilah. Jelas ya, madhi di sini istilah, maka dan madhi di sini adalah indal logo. Maka kalau seperti itu gak ada takror. Jelas ya, gak ada sesuatu yang disebutkan dalam mu'arrafnya, gitu ya. Berarti gak ada pengulangan di sini. Paham sampai sini? Oke, kemudian di sini juga masih memasukkan seperti tadi, qaim, lihat. Qaim ya dulu ala hadas. Dia ya dulu ala hadas ya. Dia dulu ala hadas. Wa ya dulu ala zat aidon. So? Dan hadas, lihat. Ya dulu ala hadas. Meskipun dia ya dulu ala zat, gitu ya. Hadas ini dia yadul. Di zaman apa enggak? Kalau ada hadas dan dia muta'alliqun bizat. Nih, ada hadas, muta'alliqun bizat, pemukulan. Ada hadas ini? Ada zamannya? Ada, bita'akul. So, makanya di sini kita harus tambahin madalla bi nafsihi ala hadatsin muqtarin bi zamanin madhi wad'an. Atau muqtarinin bil wad'i bi zaman madin. Jelas ya? Oke, karena di sini yadul, lihat. Perbedaan antara doroba sama qaim, lihat. Doroba dia yadul ala hadas. Dan yadul bizaman bisa babil wad'i. La bisa babil ta'akul, so. Tapi di sini dia yadul ala zaman apa enggak? Ada zat qaim, anak qaim.
Gitu ya. Yang kita pahami dari sana apa? Zat ya sama hadas. Kita bisa memahami zaman, bisa babil wajah, bisa babil ta'akul. Bisa babil ta'akul. Makanya koi wadwa ini untuk mengeluarkan apa? Yang bisa babil ta'akul. Kita yang ham zaman, tapi apa? La bisa babil wajibal, bisa babil ta'akul. Jelas ya? Karena ini harus keluar. Dia yadul ala hadas, dua-duanya sama. Gitu ya. Tapi dia tadi, dia yadul, karena di sini juga yadul ala zaman. Gak mungkin ada seorang yang qaim, gak mungkin ada seorang yang dhaif kecuali dia pasti di hadas. Nah, dia makhluk. Wa kullu makhluqin hudus. Ya kan ya? Ya tajaddad. Terus kan ya? Ya tahaddad. Jelas ya? Makanya dia pasti punya zaman dan begitu pun pasti punya makan. Ya kan ya? Kita sebagai makhluk pasti punya makan. Pasti fi zaman. So, pasti. Udah sampai sini? Oke, berarti apa? Hal di sini yadul ala zaman bil wadha' bi ta'akkul. Bi ta'akkul. Jelas ya? Berarti dia di sini ada kesamaan kan ya dengan doroba. Ya, di sini ada kesamaan tapi tadi dia berbeda. Di sini yadul ala zamani bil wad'i, sedangkan di sini yadul ala zamani bil ta'akkul bil aqli. Jelas? Oke ya, makanya di sini yang ditambahkan fil madhi ay ma dalla ala hadatsin atau ma dalla bi nafsihi ala hadatsin muqtaridin bil wad'i fi zamanil madhi. Atau tadi ma dalla bi nafsihi ala hadatsin muqtaridin bi zamanil madhin wa wad'an. Jelas? Jelas ya madhi? Oke, akan tetapi kita melihat dia fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Dia lafaz wa yadul bi nafsihi ala hadas. Dan dia muqtarin di zamanil madhi, tapi tidak disebut dengan fi'il. So, seperti apa? Hayhata. Ya kan? Hayhata. Hayhata bermakna apa? Ba'da. Hayhata dia lafaz yadul ala makna, yadul ala hadas bi nafsihi, yadul dia yadul ala makna al bu'd. So ya, wa yadul ala zaman ya, yadul ala zaman al madhi ya. Tapi meskipun seperti itu dia disebut fi'il madhi lah, bal ism. Ya kan ya? Dia disebut dengan ism. Terus gimana dong? Ya kan ya? Dia masih masuk di sini. Ya kan ya? Dia masih masuk dengan tarik ini seperti hayata, dia masih masuk. Makanya syarih mengatakan apa? Wa qabila ta'at ta'nisi as-sakinah. Jelas ya? Berarti tambahin lagi nih, berarti gak cukup sampai sini nih tarifnya. Wa qabila wa qabila apa? At-ta'nis as-sakinah. Kalau kita melihat kepada hayhata, dia bisa kemasukan ta'ut ta'nis? Lah. Ya kan ya? Dia nggak bisa kemasukan ta'ut ta'nis. Berarti kalau seperti itu dia keluar dari madiyahnya maf'il madhi, dia keluar. Ya kan ya? Jelas ya? Maka kalau seperti itu tam beda tarif tadinya, makanya didatangkan oleh musannif wa qabila. Dan dia ibaratnya qabila. Makna qabila yumkin, ya kan ya? Yajuz an yadkhul. So, yajuz an yadkhul. Ya roba. Kalau antum mengatakan di sini ibaratnya pakai apa? Wadah khala ta'ut ta'nis sakinah. Hal yasikuna? Lah. Karena enggak ada dukhul apa? Ta'ut ta'nis sakinah, tapi hal yakbal ta'ut ta'nis yakbal. So, makanya beliau mengatakan apa? Qabila. La yajib. Jelas ya? La yajib an yadkhul ta'ut ta'nis. Tapi apa? Yumkin. Jelas ya? Doroba. Yumkin an yadkhul seperti dorobat hin. Dorobat hin. Jelas ya?
Oke ya, dia yakbal, dia qabilat, tahu tak? Taknis. Begitupun dalam perkataan dorob. Tu. Masalah. Dorob. Tu. Ya kan ya? Aslu apa? Aslu dorob itu apa? Doroba. Ya kan ya? Ketika kita melihat pada doroba, hal yakbal tahu taknis? Yakbal. Jelas ya? Maka al-muhim apa? Dia yumkin, yajuz an yakbal. La bil fi'al. Jelas ya? Dan mesti harus, karena kalau harus tadi doroba, lah bukan bil madi dong kalau seperti itu. Jelas ya? Makanya ibaratnya tadi beliau mengatakan wa qabila, bukan mengatakan wa dakhala. Tapi wa qabila ta'at ta'nis. Dikatakan ta'ut ta'nis maksudnya adalah ta'ut ta'nis ta'nisul fi'al, ta'nisul fa'il. Ta'nis maksudnya adalah ta'nis al-fa'il. Jadi lihat perkataan dorobat ini apa? Fi'al ini layak berta'nis atau tadkir. Ingat ya, al-fi'al itu layak berta'nis wa tadkir. Beda dengan isim. Isim dia yakbal seperti qaimah. Qaimah. Berarti apa? Dia lafaz dan lafaznya apa? Muannas. Tapi fi'il. Lafaznya bisa dikatakan muannas atau muzakkar? La. Jelas ya? Maka taknis di sini adalah taknis al-fa'il. Yakin? Jelas? Ta'ud taknis. Kemudian beliau mengatakan as-sakinah li ikhraji al-mutaharrikah. Oke ya? Li ikhraji al-mutaharrikah. Keluar nih yang mutaharrik, imma mutaharrik bi harakatil i'rab. Seperti apa? Qaimah. Imma mutaharrik bi harakatil i'rab. Seperti qaimah. Karena di sini kita bisa mengatakan apa? Hadihi qaimatun. Ra'aitu qaimatan. So, bi harakatil i'rab atau mutaharrik bi harakatil bina. Seperti apa? Fi'il mudhari. Tagrib. So, tagrib tak dia mutaharrik wa mutaharrik bi harakatil bina. Yadrib, tagrib. Jelas ya? Ini keluar dengan perkataan apa? As-sakinah. Itu keluar yang mutaharrik, imma mutaharrik bi harakatil i'rab atau mutaharrik bi harakatil bina. Oke, ini perkataannya syarih. Ada pertanyaan sampai sini? Ma dalla ma lafdzun dalla ala hadatsin ay lafdzun dalla bi nafsihi. Jelas ya? Lafdzun dalla bi nafsihi itu merupakan huruf dalla bi nafsihi ala hadatsin muqtarinin bi zamanin madin wada'an atau muqtarinin fil wad'i bi zamanin madin. Mana al-madi di sini? Aisyah. Jelas ya? Supaya tadi tidak ada pengulangan dan menjadi daud. Kemudian wa qabila perkataannya laisa ba'da qala. Gitu ya, karena yumkin alladhi yajuz gitu ya. Apa fungsinya wa qabila tadi sakinah liyahtariz gitu ya, untuk mengeluarkan yang seperti ini. Liyahtariz isma fa'il isim fi'il madhi gitu ya, untuk mengeluarkan isim fi'il madhi. Makanya beliau mengatakan wa qabila ta'at ta'nisi as-sakinah. Ta'at ta'nis ayat as-ta'nis adalah ala ta'nisil fa'il as-sakinati tadi untuk apa? Li ikhraji al-mutaharrikah. Ta'at ta'nis al-mutaharrikah. Tadrib dia ta'ut ta'nis gitu ya. Qaimah dia juga di sana ta'ut ta'nis tapi dia mutaharrik. Nahu dorobat. Ya kan ya? Nahu dorobat. Dorobat lihat dia yadul ala hadas aula. Yadul ala hadas aula. Yadul binafsihi wa hadzal hadas. Gitu ya, berarti wa hadzal hadas wa hadzal ma'na muqtarin di zamanil madi. Muqtarin, dia yaktarin di zamanil madi. Maka kalau seperti itu dan dia yakbal atau tanif yakbal, berarti kalau seperti itu dia apa? Fi'il madi. Jelas?
Wa mudhari'un ay musyabihun wa huwa ma dalla ala hadatsin muqtaridin bi ahadi zamanil hal wal istiqbal. Mudhari' ma dalla ala hadatsin muqtaridin apa bi ahadi zamanai al-hal wal istiqbal. Oke, sama seperti tadi ya, gampang. Ma berarti maksudnya adalah lafaz dan mencakup berarti seluruh lafaz. Al-maudhu wal muhmal, begitupun isim dan maudhu mencakup isim, fi'il sama huruf. Jelas ya? Kemudian dalla ini mengeluarkan yang muhmal dan masih masuk isim, fi'il dan huruf. Ala hadatsin, yadul ala hadatsin, isim masih masuk. Huruf ya masih masuk karena sebagian ada yang menunjukkan kepada hadas, gitu ya. Makanya kalau seperti itu kita bisa tambahkan dengan perkataan binafsihi tadi, madalla binafsihi ala hadatsin muqtarin. Nah, lihat di perkataan muqtarin. Berarti kayak tadi, muqtarin hada al hadath, hada al ma'na. Yadrib. Bila mengatakan apa? Muqtarin bi ahadi zamanai al-hal wal istiqbal. Ya. Bila enggak mengatakan mudhari ini ladzi yadullu ala hadatsin muqtarinin bi zamanil hal wal istiqbal. Enggak. Gitu ya. Karena kalau seperti itu berarti fi'il mudhari dia yadul ala zamanai. Alal hal wal istiqbal. Padahal enggak seperti itu. Tapi apa? Pasti mudhari ini pasti dari awal imma yadul alal hal au istiqbal. Makanya di sini beliau mengatakan bi ahadi. Jelas ya? Bi ahadi zamanai al-hal wal istiqbal. Perkataan yadrib Zaidun yadrib. Gitu ya. Di sini kita sudah harus sebagai mutakalim sudah menentukan yadrib di sini dia hal atau mustaqbal kan gitu. Ya kan ya, enggak mungkin yadrib ini yahtamil antara hal wal mustaqbal. Gitu ya. Fil ibarah misalnya kita menemukan dalam suatu ibarah atau pas dulu mutakalim pasti apa? Pasti bilang imma yadrib ini fil hal atau yadrib ini fil istiqbal. Ya kan ya? Makanya di sini beliau mengatakan bi ahadi. Jelas? Bi ahadi zamanai. Yadrib. Oke, sekarang dia yadul ala hadas, yadul ala dhar. Dan dia juga yadul ala zaman al au alis iqbal. Jelas ya, sebagaimana tadi fiil mati juga sama seperti itu gitu ya, karena tadi zaman ini dia wahada berarti wahadal hadas gitu ya, hadas ini sidor ini muqtarin imma bi zamanil hal au bi zamanil istiqbal. Oke, ma makna hal. Oke, sampai sini berarti kita sudah mengetahui madalnya ala hadatsin muqtarinin bi ahli zamanil hal wal istiqbal. Oke, sampai sini kita sudah mengetahui, tinggal dijelaskan ke atas. Tapi di sini makna hal. Makna hal bisa antum mengatakan adalah kullu lahdatin halun. Atau al-hal dia itu ma bainal madhi wal istiqbal. Oke, ini mana asli daripada hal. Mana asal daripada hal? Dia adalah ma baina al-madhi wal mustaqbal. Jadi kalau kita melihat di sini ini madhi, ya kan? Ini apa? Mustaqbal.
Berarti hal ini lihat. Hal ini apa? Bisa di mana aja dong? Yang penting antara madi sama mustaqbal banyak. Ya tak ada. So, ini hal. Ya kan? Di sini hal, di sini hal, di sini hal, di sini hal. So, ini mana asli daripada hal. Ya, fi kulli lahdhatin hal. Makanya ada yang mengatakan kullu lahdhah itu hal. Ya kan ya? Yadrib, kullu lahdhatin yadrib itu hal, yadrib. Jelas ya? Oke ya, ini mana asli daripada yadrib. Setelah perkataan yadrib itu dapat mustaqbal kan seharusnya kayak gitu. Iya kan? Nah, makanya kalau antum memaknai seperti ini, yaitu makna al-hal ini ma bainal madi wal mustaqbal, dan maksudnya adalah fi kulli lahdhatin wal hal, maksudnya adalah apa? Ai ba'duhu. Karena kita nggak bisa mengatakan semuanya yadrib, atau paling mudah adalah yamshi. Ya. Yamshi. Perkataan yamshi ini apa? Kan anak bisa jalan sampai dari sini ke sini, yamsinya udah kelar. Anak bilang anak amshi di mana? Di sini. Mana hal? Ini kan pesan ngomong harusnya. Amshi, tapi amshi anak masih jalan nih. Udah habis perkataannya. Ya kan ya? Berarti itu disebut hal. Ah, itu disebut hal juga. Dalam, tapi apa tadi? Dia ba'duhu. Tapi fi kulli lahdhatin. Jelas ya? Atau al-waktu al-muqtarin bitakallum. Itu yang dimaksud. Jadi antum boleh memaknai hal hadas di zamanil hal, kan gitu. Kalau tadi kan mudah, kalau di fi'il madi. Ya kan ya? Berarti kalau di fi'il madi dia fi'ilnya udah duluan. Baru kita ngomong. Harroktu. Misalnya, Anda nulis nih. Kemudian Anda bilang apa? Katabtu. Ya kan ya? Dia sabit. So, qabla zamani takallum. Oke, kalau misalnya di sini berarti dalla ala hadas muqtarin bi zamanil hal. Maksudnya berarti gimana? Berarti hadal hadas. Gitu ya, hadal hadas berarti ketika anak ini tubuh. Berarti inilah yang disebut dengan apa? Hal. Jelas ya, dia al-waktu al-muqtarin bi zaman. Berarti gini. Berarti ada tiga. Ada tiga hal bisa. Misalnya tubuh. Berarti adalah lafaz. So, ada lafaz tubuh, fi'ilnya itu sendiri. Sama? Ada lafaznya. Kemudian ada tahrim, ya enggak? Ada kitabah. Kitabah, itu hadas, ya kan ya? Kemudian ada waktu hadas, kan ya? Waktu hadas itu waktu kitabah. Berarti kan ada tiga nih. Atau bisa antum mengatakan ada empat, yaitu waktu takallum. Mana uktub. Terus mukhtar ini gimana? Gitu kan ya? Mukhtar ini gimana? Berarti waktu tadi, waktu at-talaffuz gitu ya. Dia mutasawi, sama dengan apa? Waktu al-kitabah. Itu yang dimaksud dengan bizamanil hal, hadal hadas mukhtarin bizamanil hal. Ya kan ya? Jelas ya? Berarti kan ada tiga yang kelihatan. Oh, antum boleh mengatakan empat. Berarti di sini kan ada waktu juga nih. Ya kan? Ada waktu talaffuz tadi. Berarti yang al-muhim apa? Al-muhim adalah yang paling kelihatan adalah talaffuz. So, al-muhim dia fit talaffuz. Hal, lihat. Hadza talaffuz. Dia bareng iktaron bidzalikal hadas aula. Ya kan ya? Udah kayak gitu aja. Hal hadza talaffuz. Aktub, amshi, ataharrak. Hal hadza talaffuz. Gitu ya. Hal hadza talaffuz. Dia yaktarin bi zamani tahrim aula. Gitu. Hal hadza talaffuz yaktarin bi zamani kitabah aula. In yaktarin bi zamani kitabah dia hal. Jelas ya? Imma bimakna ini, bimakna bainal madhi wal mustaqbal itu kullu lahdhatin lahdhah, karena yang dimaksud adalah ba'duhu. Ya kan ya? Atau dengan mana tadi? Al-waktu al-muqtarin
Tapi takallum yang paling mudah adalah yang di mana urfi. Kalau antum di mana akli kan susah. Ya kan ya? Karena aslinya memang kayak gini. Ya kan ya? Nanti antum akan lebih jelas ketika di ilmu filsafat. Antum akan mengetahui antara madi dan mustaqbal. Zaman ini seperti apa? Di ilmu kalam. Zaman ini seperti apa sih? Gitu kan ya? Nah, di antara mereka kan ini langsung, ini semua nih. Ya kan ya? Hal ini mana? Kelihatan. Yang ada cuma apa? Madi dan mustaqbal. Setelah ini, itu mustaqbal. Ya kan ya? Setelah ini mustaqbal. Hal itu kapan? Ya ini. Kelihatan. Oke, maka antum boleh memaknai makna al-hal, boleh tadi makna yaitu bainal madhi wal mustaqbal atau al-waqtu al-muqtarin bit takallum. Jadi ini yang paling mudah, gitu ya. Kita naj'alhu fi makna al-urfi atau al-qadru al-mushtarak. Makna urfinya adalah al-qadru al-mushtarak bainal madhi wal mustaqbal. Qadar bisa mungkin, gitu ya. Itu yang disebut dengan hadir, itu yang disebut dengan hal. Al-qadr al-mushtarak bainal madhi wal mustaqbal, gitu ya. Atau al-qadr al-mushtarak bainal madhi wal mustaqbal ay bi zamani takallum, bi zamanin nutqi. Al-muhim berarti apa tadi? Al-muhim at-tahri, gitu ya. Berarti al-hadath, waktul hadas ini sama dengan apa? Zaman takallum. Itu yang disebut dengan hal. Di mana masuk? Jelas sampai sini? Jelas ya? Berarti antum boleh mengatakan berarti ada 3 hal seperti ini atau ada 4. Ada fi'il itu sendiri, kemudian ada zaman fi'il itu sendiri, ya kan ya? Kemudian ada hadasnya, dan kemudian ada waktul hadas, ya kan ya? Nah ini semua nih terjadi nih di sini di muktarin hadas bisa bisaman akan seperti itu. Apa maksudnya adalah hadas muktarin kan gitu? Ya kan ya? Oh berarti al hadas waktul hadas yang tarin bisaman takallum ini disebut dengan hal. Ada pertanyaan tentang hal? Ustaz, Ada pertanyaan? boleh ganti. Ya. Oke. Berarti sampai sini kita sudah mengetahui mudhari' tadi adalah madalla bi nafsihi ala hadatsin muqtarinin. Yang pertama bi azbil hal, gitu ya, bi zamani al hal. Apa makna bi zamanil hal? Ayyattarin. Maksudnya adalah apa? An yakuna zaman. Berarti kan ya? An yakuna zaman al hadats, ya kan? Muqtarinan bi zamani takallum. Itu yang dimaksud dengan hal. Di sini lebih mudahnya kayak gitu, gitu ya. Yang dimaksud dengan di zaman hal. Boleh bilang an yakun zaman, an yakun az-zaman al hadath, zamanul hadath muqtarinan bis zaman takallum. Ini yang dimaksud dengan apa? Al-hal. Oke ya. Tapi tadi antum boleh tadi memaknai hal itu dengan di mana al-hakiki. Seperti tadi mabaina al-madhi wal mustaqbal. Maksudnya adalah berarti fi kulli lahdzah itu adalah al-hal. Tapi kan enggak semuanya seperti itu. Maksudnya adalah berarti aibahu atau tadi di mana al-urfi, ya, atau al-qadru al-musyarrak bainal madhi wal mustaqbal. Oke, sekarang makna istiqbal. Karena tadi makna mudhari' ya imma yadul ala zamanil hal atau yadul ala zamani al-istiqbal. Fama makna istiqbal? Gitu ya. Al-istiqbal berarti apa? Sama an yakun az-zaman al-hadath apa? Mutaakhiran biz zaman at-takallum. Oke, ketika Anda mengatakan sa'adribu Zaidan, sa'adribu Zaidan, apakah Anda udah fi'al adrib itu?
Belum kan ya? Tapi apa? Dia ya'ti ba'da zamani takallum. Dia ya'ti mutaakhir ba'da zamani takallum. Makanya di sini dia dikatakan dalla ala hadas, dia jadul. Saat ini dia jadul ala hadas, yaitu darab. Hal waqa'a darab bil fi'l? Belum. In waqa'a darab. Kemudian ana bilang darabtu apa? Mandi. Ya kan ya? Kalau ana bilang adrib al-hal, iya kan ya? Karena misalnya anak adrib fi waktil hal. Tapi ketika anak bilang sa adrib, dia waqa'a darab, waqa'a. Tapi hadal makna, hadal darab, hadal hadas yaqtarin bi zamanil madi aw la? La yaqtarin bi zamanil hal? La yaqtarin bi zamanil istiqbal. Ya kan ya? Yaqtarin bi zaman al-mustaqbal. Jelas ya? Oke, ini yang disebut dengan istiqbal. Terus kemudian kenapa dia dinamakan istiqbal? Ya kan ya? Kenapa dia dinamakan mustaqbal? Li'anna syakhs yastaqbiluhu. Oh, li'anna syakhs yastaqbiluhu ayantaziruhu. Ya kan ya? Makanya dia disebut dengan mustaqbal, istiqbal. Karena syakhs ini ada apa? Dia yastaqbiluhu dhaf, so? Ya kan ya? Makanya dia disebut dengan mustaqbal. Wa ya'ti mutaakhir. Makanya dia disebut dengan istiqbal. Karena kita nggak bisa mengatakan al-madhi mustaqbal. Dia qad zahab, intaha, sudah selesai. Bagaimana caranya kita mengatakan dia istiqbal? Bagaimana caranya kita mengatakan dia mustaqbal? Mustahil. Jelas ya? Makanya dia dinamakan dengan mustaqbal, gitu ya. Ini yang dimaksud dengan fi'il mudhari'. Dia adalah madalla binafsihi ala hadatsin muqtari di ahad zamanil hal wal istiqbal, sama seperti tadi wa'an. Apa kan? Wa'an. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Mahia daripada fi'il mudhari'? Tamam. Kemudian ketika kita melihat ternyata ada lafaz yang dia yadul binafsihi ala hadas wa huwa muqtarin bi ahadi zamanai. Tapi meskipun seperti itu, dia tidak disebut dengan fi'il mudhari', tapi disebut dengan ism. Seperti uf. Di mana apa? Atadajjar. Ya kan ya? Dia di mana? Atadajjar. Dia apa? Berarti kalau seperti itu yadul ala mana aula? Yadul ala hadas wa yadul. Dia muqtarin bi zaman zamanul hal atau zamanul istiqbal. Ya kan ya? Tapi meskipun seperti itu, dia disebut dengan fi'il atau enggak? Enggak. Ya kan ya? Dia disebut dengan ism. Atau wai. Misalnya di mana ajaba. Jelas ya? Dia meskipun seperti itu tidak termasuk dengan fi'il, tapi dia masih mengatakan apa? Di ahadi zamanail hali wal istiqbali wa qabila lam al-jazim. Jelas ya? Wa qabila lam. Maka wa qabila lam. Oke, kita melihat kepada dia hal yaqbal al-lam lam dan nggak bisa. Ya kan ya? Tapi tadi lam adrib. Ya kan ya? Lam amshi. Ya, dia yaqbal al-lam. Jelas ya? Yaqbal harful lam al-jazim. Jelas ya? Maka kalau seperti itu, yang seperti ini jika keluar karena dia bukan merupakan fi'il merupakan fi'il mudhari', tapi dia isim. Gitu, dia isim fi'il al-mudhari'. Jelas? Ya, berarti udah keluar. Berarti sisa udah semuanya sisa fi'il mudhari'. Khalis, gitu ya.
Oke, berarti sisa perkataan syar'i di sini ai musyabihun. Itu yang kita tinggalkan tadi. Wa mudhari'un ai musyabihun. Mudhari' dia ismul fa'il min dhar'a yudhari'u. Dia ismul fa'il min dhar'a yudhari'u. Di mana apa? Syabaha yushabihu. Jelas ya? Ai musyabihun. Berarti mudhari'un ay musyabihun. Oke ya. Kenapa dia disebut dengan mudhari'? Di makna musyabih. Karena tadi dia mudhari', dia asbaha al-ism. So, al-mudhari'. Tadi dimaknai mudhari' dengan musannif apa? Dengan syari apa? Musyabih. Mudhari' adalah musyabih, ayat musyabih. Kenapa dia dinamakan fi'il mudhari'? Karena dia yusyabih. Yusyabih bi ayyi syai'? Yusyabih bil ismi bi annahu asbaha bil ismi. Asbaha fi umurin. Gitu ya, yuzkaru fil mutawwalat. Yang penting antum di sini sudah mengetahui dia mudhari', ay musyabih. Musyabih bi ayyi syai'in? Yusyabihu bil ismi. Berarti musyabih di sini mudhari'un bi makna musyabih. Yang pertama di sini isyarah ala tasniyatihi bil mudhari'. Jelas ya? Kemudian ini juga isyarah ala sababi kauni atau isyaratu ala sababi kauni apa? Mu'raban. Aidon. So, ya kan ya? Karena isim dia mu'rab. Kemudian fi'il mudhari' dia mu'rab aula. Mu'rab yang sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, ya kan ya? Berarti lam yattasil bi akhiri syai'un, berarti ada kesamaan nih. Ya kan ya? Berarti isyarah ala sababi tasmiyatihi wa isyarah ala sababi kaunihi mu'raban. Gitu ya. Ini lafaz musyabih. Wa mudhari'un ay musyabihun. Ini dua isyarah. Isyarah ala sababi tasmiyah wa isyarah ala sababi kaunihi mu'raban. Dan fi'il mudhari' dia mu'rab. So? Jelas ya? Oke, makanya di sini beliau mengatakan wa mudhari'un ay musyabihun. Ya. Nah, tadi jadi isim fa'il dari perkataan dhara'a yudhari'u di makna syabaha yusyabihu musyabih. Wa huwa ma dalla ala hadatsin muqtarinin bi ahadi. Ingat ya, berarti perkataan ahad buat apa? Perkataan ahad untuk apa? Untuk menentukan gitu ya, bahwasanya pasti gitu ya, fi'il mudhari' ini jadul imma bil hal atau bil istiqbal gitu ya, bi ahadi zamanain al hal ay fi zamanil hal talaffuz, berarti kan ya, wal istiqbal ay mutaakhiran an zamanit takallum wa qabila lam nahu. Kemudian beliau mengatakan nahu lam yadrib ya, lam yadrib dia yadul ala hadath, yadul ala hadath wa yaqtarin adalah hadath di ahadi zamanain ola na'am imma bil hal awil mustaqbal wa yaqbal lam yadrib ka wa amrun wa huwa madalla ala talabi hadathin fi zaman isbal wa qabila ya ilmu khatabah nahwu yadribi ila akhir. Akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Karena kalau kita bahas sekarang udah bakalan habis karena banyak, amarnya banyak. Ada pertanyaan? Mari sama mudhari'. Ya, berarti sampai sini kita mengetahui makna fi'il. Lihat ya, makna fi'il itu ada makna hadas sama makna zaman. Di sini kita mendapatkan dua. Kemudian nanti antum akan mengetahui bahwasanya gak mungkin nih dia sendiri, ya kan ya, hadas doang misalnya berdiri sama zaman, mungkin gak? Ada hadas dan ada zaman, mungkin ada dor nih, ada dor, kemudian ada zaman dor, mungkin gak? Kan gak mungkin, pasti ada orang yang melakukan dor itu sendiri, baru ada dornya kan ya? Ya. Makanya nanti ada yang mengatakan makna fi'il salasa. Oke, makna fi'il salah hadas zaman wa nisbah ila fa'il. Karena pasti ada fa'il. Makanya likulli fi'lin fa'il pasti.
Kenapa? Karena itu tadi dia makna fi'il itu menuntut. Ya kan ya, menuntut siapa yang melakukan fi'il ini? Hadas ini. Jelas ya? Jadi nanti jangan aneh, maksudnya kalau nanti ada yang mengatakan fi'il itu maknanya 3. Gitu ya. Tapi misalnya oke, hal yadul gitu ya, ala nisbati fa'ilin binta'akul atau bil wada'. Nah, di sini apa? Unzur fi syuruhi wal hawashi. Jelas ya? Maksudnya berarti tinggalkan nih. Yang penting tadi ada yang mengatakan makna fi'il ini cuma 2 nih. Al hadas sama apa? Zaman. Az-zaman. Kemudian ada yang mengatakan nisbah ila fa'il. Ada pertanyaan selain itu? Maka tidak alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad